Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ins'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Muslimin wal muslimat jamaah Masjid Syuhada, para tamu, para undangan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah masih banyak sekali mengaruniakan nikmatnya kepada kita, nikmat kehidupan. Telah masih berikan kesempatan, kelapangan, kesehatan yang masih menghidupkan kita setelah mati kita tadi malam. Sekali lagi kita harus selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukur nikmatnya. Bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, tapi bagaimana agar semua potensi yang kita miliki kita gunakan hanya untuk melakukan atau beramal yang dicintai dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, secara singkat, bentuk syukur itu selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berusaha menjauhi semua apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, tentu juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia, istiqomah dengan sunnahnya hingga akhir depan nanti. Jamaah sekalian, ada satu ayat yang sering dibacakan atau dibawakan baik saat di mimbar ini maupun pada kesempatan tausiah. Surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perhatikan menyimak ayat ini oleh para ahli tafsir kita. Mengatakan jika ada redaksi dalam Al-Quran, kalimat dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina, itu berarti seruan, panggilan Allah kepada hamba-hamba yang dikasihinya, yang disayanginya. Termasuk ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini kepada semua orang beriman. Bagi orang-orang yang imannya kuat, imannya sedang, imannya lemah, bagi orang-orang yang beriman, yang besar, yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
Dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, apabila kalian mendengarkan, kata beliau, Allah memanggilmu dengan kalimat ya ayyuhalladzina, maka simaklah, perhatikan betul-betul panggilan itu, seruan itu, karena kata beliau setelah itu pasti ada sesuatu yang sangat penting. Dan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti hanya ada dua. Yang pertama, setelahnya pasti ada kebaikan-kebaikan, ada kebaikan-kebaikan. Dan yang kedua, kata beliau, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada keburukan-keburukan yang mesti dan harus diperhatikan orang beriman. Nah, setidaknya dalam surah Al-Hasr 18 ini ada dua kata atau redaksi yang terulang. Yang pertama, kalimat ittaqullah. Setelahnya lagi ada kalimat wattaqullah. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah manggil lagi wattaqullah. Jadi ini menarik, satu ayat ada dua kata takwa di situ. Seruan, perintah, mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini tidak henti-hentinya dan bosan-bosannya para hatib kita mengingatkan kita. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau pada ayat yang lain, Taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dan seterusnya. Intinya setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib agar selalu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Dan ini kalimat sering kita dengar. Mudah-mudahan kita tidak bosan. Tapi bagaimana caranya supaya ketakwaan itu mengkristal menjadi sebuah kepribadian dalam diri kita. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan, menyimak, tapi betul-betul sekali lagi takwa itu menjadi kepribadian kita sehari-hari. Nah jamaah sekalian, kita baru sepekan kita digembleng, didiklat, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 bulan, yang endingnya kita sudah sama-sama tahu. Setelah Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang sama dengan ayat ini, alladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan perlu kita sadari bahwa takwa itu bukan sesuatu yang simsalabim, tapi melalui proses, bahkan sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Jadi tidak bisa hanya diperoleh dalam 1 bulan. Memang salah satu jembatan sarana yang menuju kepada takwa adalah puasa, tapi itu hanya satu bagian, hadirin, hanya satu bagian. Intinya ibadah kita, pengabdian kita selama hidup kita di dunia ini semuanya pasti berujung kepada la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya panggilan untuk bertakwa ini, seruan untuk bertakwa kepada Allah ini bukan hanya hari ini, tetapi juga orang-orang beriman sebelum kita sudah dipanggil oleh Allah. Makanya ada kalimat min qablikum gitu. Jadi sampai kapanpun Allah memanggil kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Nah takwa, kalimat takwa yang pertama menyuruh kita untuk bertakwa untuk apa? Ada sambungan ayatnya tadi. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan, mempersiapkan bekal apa yang akan dia siapkan untuk menghadapi lighadin. Lighadin ini ulama sepakat, ulama tafsir sepakat maknanya bukan esok di dunia ini, bukan,
tetapi yaumul qiyamah. Esok yang dimaksud di sini hari kiamat atau hari akhirat. Maka kita disuruh bertakwa kepada Allah untuk mempersiapkan bekal, sebab di ayat di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan sebaik-baik bekal itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Meskipun ayat ini terkait tentang ibadah haji, tapi redaksi ayat ini berlaku umum. Artinya perintah untuk membekali diri ya menghadapi kehidupan setelah mati, setelah kiamat, setelah akhir dunia ini, yaitu dengan takwa, karena itulah sebaik-baik bekal ya adalah takwa. Takwa itu sebenarnya rumus sederhananya amanu wa amilus solihat. Setelah beriman ya beramal soleh. Walaupun secara kebahasaan banyak maknanya takwa itu. Dia mengartikan takut kepada Allah, dia mengartikan hati-hati. Ada juga yang menafsirkan dari huruf taknya itu taat, tawaddu, kemudian huruf qafnya qanaah, huruf waw wara, rupiahnya yakin, dan seterusnya. Banyak maknanya, tapi semuanya pada bermuara perbuatan baik yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Hablum minallah dan hablum minan nas itu mesti seimbang. Tidak dinamai takwa kalau kita hanya ibadah ritual saja, hanya di masjid saja, hanya berpuasa atau pendeknya rukun Islam, tidak. Tapi hablum minan nas justru itu banyak dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah yang terkait tentang muamalah, hubungan kita dengan manusia, bahkan dengan alam. Jamaah sekalian, oleh karena itu sebelum datang kiamat, mari kita sekali lagi banyak-banyak mempersiapkan diri, sebab hidup setelah di dunia ini sangat panjang, bahkan abadi. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang sempat saya baca, jangan sampai nanti kita menyesal. Jadi selama nyawa kita, napas kita belum sampai di kerongkongan, kesempatan untuk berbuat baik ya, untuk bertakwa kepada Allah, beramal soleh, itu masih ada. Kita tahu Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan ya, ana rabbukumul a'la, amantu birabbi Musa wa Harun, itu diucapkannya pada saat nyawanya udah di sini, udah telat, udah terlambat. Misalnya ayat sebelum ayat kursi ya 154, ayat kursi 155 ya, Al-Baqarah itu 255, maaf 255 ayat kursi ya, 254 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun, hai orang yang beriman, berinfaklah kamu ya, berikanlah anugerah Tuhan atas kamu, telah diberikan sebagian dari kamu sebelum datang hari yaumun ya, la bai'un, tidak ada lagi jual beli ya, wala khullatu wala syafa'ah, dan juga tidak ada lagi di sana pertemanan, tidak lagi persahabatan, termasuk teman setia, akrab sekalipun nggak ada lagi, dan tidak ada lagi pembelaan, tidak ada pertolongan. Yang dimaksud itu adalah hari apa? Tentu hari kiamat. Jadi jangan sampai datang hari kiamat baru kita berinfak, bersedekah, puasa dan sebagainya. Kemudian dalam surah An-Naba di akhir itu ada kalimat penyesalan dari orang-orang kafir ya. Yaqulu qaddamtu li hayati, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada kalimat penyesalan yang luar biasa. Jadi kalau bisa kembalikan aku hidup ke dunia ini untuk beramal, untukku, untuk kehidupanku. Oleh para ulama tafsir, kenapa tidak menggunakan pi hayati tapi menggunakan li hayati di situ?
Lihayati menurut ulama tafsir itu adalah kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Kalau fi hayati itu di dunia, itu kalau dari segi bahasa Arabnya. Nah, jadi jangan sampai ada penyesalan. Dalam surah Al-Jumu'ah juga begitu, ya, ada kalimat yang kurang lebih sama, nah, di mana ada kalimat penyesalan, sama perintahnya juga menyuruh. Allah menyuruh, memerintahkan berinfak. Nah, tapi kemudian kata Allah, jangan sampai ada di antara seseorang di antara kamu ketika sudah maut, ya, mau datang pada dia, baru ingin minta dikembalikan, bersedekah, dan agar termasuk orang yang soleh. Udah terlambat. Nah, maka sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita dalam hidup senyampang Allah masih pinjamkan kita umur, tidak peduli mau yang muda yang sudah balik, ya, sudah tercatat amalnya oleh Allah, mau dia balik, mau dia setengah bayar, dan apalagi sudah, mohon maaf, sudah berumur, ini maksudnya berumur di sini sudah 50-60 tahun. Nah, itu sudah harus sebanyak-banyaknya bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendek kata, semua segala kegiatan yang dilakukan di dunia ini semuanya harus bernilai ibadah supaya tidak termasuk orang yang rugi. Kemudian berikutnya wattaqullah, perintah seruan Allah untuk bertakwa berikutnya itu kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, agar takwa di sini apa? Meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ada kalimat Allah Maha melihat itu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kamu lakukan. Nah, kalau dalam bahasa tasawufnya ini perintah takwa, karena situ ada muraqabah. Muraqabah akrab, artinya agar senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Allah Maha melihat atas segala perbuatan yang kita lakukan. Berarti ketika kita merasakan kehadiran Allah, kita pasti takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, itu takwa yang masuk di situ. Jadi intinya satu ayat ini ada dua hal yang perlu dilakukan, ya, terkait tentang takwa ini. Yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Muhasabah terdapat pada ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muraqabahnya itu terdapat dalam ujung ayat ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi intinya kalau kita mau benar-benar meraih derajat takwa itu, dua hal ini mesti kita lakukan setiap hari. Pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Itu dua saja, dua rumus itu. Insya Allah kalau ini hari-hari kita lakukan, ya, maka kita secara bertahap, insya Allah itu yang kita inginkan, akan menjadi orang yang bertakwa. Dan kita tahu derajat inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ketika kita sudah menjadi orang bertakwa, banyak sekali anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dengar ayat mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan itu dijadikan ayat 1000 dinar jadi amalan oleh orang-orang, sebagian orang. Ya, kalau kita bertakwa Allah akan kasih solusi ketika kita punya masalah. Kalau kita bertakwa insya Allah kasih jalan keluar. Bahkan Allah pasti berikan rezeki yang datang yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan mudahkan seluruh urusan kita. Bahkan dengan takwa inilah yang menjadi jalan bagi kita untuk bahagia di dunia wal akhirah. Barangkali ini jamaah sekalian tausiah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu berupaya untuk menjadi orang bertakwa dalam setiap ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sehingga nanti pada akhirnya kita semua akan betul-betul meraih kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam masjid ini
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya masjid lagi tempat majelis ilmu itu adalah salah satu taman surga dunia ini, dan mudah-mudahan harapan kita sekali lagi kelak di akhirat juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.